Oke, terima kasih Bu Ibu yang sudah berkenan hadir di pertemuan kelompok pagi hari ini di pertemuan P2K2. Nah, Ibu tahu nggak hari ini kita mau belajar tentang apa? Enggak ya Bu ya? Nah, jadi hari ini kita melanjutkan pembelajaran dari bulan semalam. Kalau bulan semalam kita masuk di modul 1 dan sekarang kita belajar di modul 2. Modul 2 adalah masalah permasalahan stunting. Ibu tahu nggak apa itu stunting? Anak pendek, Pak. Coba yang ujung, apa itu stunting? Tahu ibu-ibu stunting? Tinggi badannya di bawah rata-rata, Pak. Oh, benar. Jadi jawaban ibu itu betul semua. Jadi pengertian stunting adalah tinggi badan yang lebih pendek dari tinggi badan rata-rata anak seusianya. Nah, itulah yang disebut stunting ya ibu-ibu. Jadi penyebab stunting itu bisa disebabkan secara langsung maupun tidak langsung. Penyebab stuntingnya secara langsung adalah masalah kekurangan gizi. Yang kedua, tidak imunisasi. Dan yang ketiga, penyakit berulang. Ya Bu Ibu, paham Bu? Penyakit berulang tuh kayak mana, Pak? Penyakit berulang itu adalah penyakit yang memang sering terjadi Bu. Sering terjangkit, memang penyakit bawaan dari bayi. Paham Bu Ibu? Paham. Oke, yang kedua adalah penyebab tidak langsung. Penyebab tidak langsung itu, sebelum saya jelaskan penyebab tidak langsung, ibu-ibu tahu nggak apa itu penyebab tidak langsung terjadinya stunting? Enggak. Jadi penyebab tidak langsungnya itu adalah stimulasi atau rangsangan. Nah, jadi di 1000 hari pertama kehidupan anak di dalam kandungan itu, kita harus rajin kita memberikan stimulasi. Nah, jadi bentuk stimulasi di dalam kandungan itu banyak Bu ya, seperti mengelus perut ibu, terus stimulasi untuk berjemur di pagi hari. Banyaklah stimulasi yang memang di 1000 hari kehidupan yang memang untuk rangsangan si bayi bisa hidup tidak stunting ya. Tapi ibu-ibu, lain itu ada juga masalah kita harus menjaga kebersihan dan lingkungan. Oke ibu-ibu, di sini saya sudah menyiapkan tabel di 1000 hari pertama kehidupan. Nah, jadi sini saya sudah mempersiapkan tabel untuk pertemuan P2K2 kali ini Bu Ibu ya. Nah, ini dia Bu tabelnya Bu. 1000 hari pertama kehidupan. Jadi, ingin anak yang sehat dan cerdas, setiap orang tua ingin anak yang lebih sehat dan cerdas Bu. Jadi kita harus rajin menjaga bayi kita dari janin Bu ya sampai 2 tahun. Jadi masa emas anak kita itu sampai umur 2 tahun ibu ya. Nah, itu yang harus kita ingat ya Bu Ibu. Iya, Pak. Nah, di sini ada beberapa poin masalah 1000 hari pertama kehidupan. Nah, bagi ibu-ibu yang mempunyai anak yang sehat dan cerdas, kita harus lakukan beberapa poin ini. Nah, di sini ada 8 poin. Yang pertama, ibu hamil dan menyusui harus mengkonsumsi makanan bergizi. Jadi ibu, di 1000 hari kehidupan itu, kebutuhan gizi seorang ibu itu harus sangat penting Bu ya. Jadi harus disayang, harus diberi makanan-makanan bergizi, harus diberikan suplemen untuk daya tahan tubuh ibu. Ya Bu ya, paham Bu ya? Paham, Pak. Yang kedua, memeriksa kehamilan setidaknya 4 kali ke bidan. Nah, ini yang sangat penting Bu. Bidan adalah salah satu pahlawan di desa Bu. Ya, di desa ibu sekalian. Jadi kalau misalnya kita tidak memeriksa kehamilan kita, bisa mengakibatkan anak kita itu stunting Bu. Anak kita tidak tahu kondisi daya tahan tubuh anak kita di dalam janin Bu ya. Yang ketiga, melakukan inisiasi menyusui dini. Nah, jadi ibu-ibu, inisiasi menyusui dini itu adalah IMD, minimal 1 jam setelah bayi baru lahir. Ya ibu-ibu ya.
Jadi di saat ibu baru melahirkan, kalau bisa ASI yang pertama yang ada di dalam ibu itu jangan dibuang. Nah, itu adalah salah satu makanan bayi yang sangat dibutuhkan, karena di situ banyak kali zat-zat yang mengandung banyak dan baik untuk si bayi Bu ya. Dan yang keempat, memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Nah, jadi bagi ibu-ibu sekalian, memberikan ASI selama 6 bulan itu adalah sangat penting, Bu. Ya, minimal 6 bulan. Nah, jadi lebih bagus sampai 2 tahun diberikan ASI kepada anaknya ibu ya. Nah, yang kelima, melanjutkan pemberian ASI sampai 2 tahun dilengkapi makanan pendamping ASI. Nah, itu dia. Jadi selain kita menyusui, bisa juga makanan pendamping ASI Bu, seperti bubur Bu ya. Kalau bisa buburnya diolah sendiri dan dibuat sendiri Bu ya. Jadi tidak mengandung apa Bu? Pengawet zat makanan. Oke. Yang keenam, menimbang berat badan anak. Nah, ini sangat penting nih. Jadi berat badan anak itu kita harus rutin posyandu Bu, setiap bulan Bu ya, bersama bidan ya. Karena di situ kita tahu berat badan anak kita, tinggi badan anak kita. Nah, jadi itu harus kita jaga Bu ya, biar anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Yang ketujuh, stimulasi anak sesuai tahap pertumbuhan dan perkembangan. Nah, jadi gini Bu. Jadi kita menstimulasi anak itu dari 0 sampai 6 bulan, 6 bulan 2 tahun, dan 2 tahun sampai 6 tahun. Oh, jadi sifat stimulasi itu berbeda-beda Bu. Kalau 0 sampai 6 bulan, kita bisa memberikan stimulasi yang seperti kita mengajak berbicara, mengajak bermain dengan cara kita kondisikan dengan usia dia 0 sampai 6 bulan tubuh ya. Nah, begitu juga dengan 6 sampai 2 tahun dan 2 tahun sampai 6 tahun ya. Mungkin ibu-ibu semua sudah tahu lah dan sudah paham tentang masalah stimulasi anak Bu ya, 0 sampai 6 tahun. Dan yang terakhir, atur jarak kelahiran dengan metode TKP. Nah, jadi bagi ibu-ibu semua, jadi kita harus paham ini Bu, tentang masalah jarak anak kita yang pertama sama jarak anak kita kedua. Nah, jadi kalau bisa jarak antara anak pertama dan anak kedua itu ya jangan berdekatan lah Bu lah, minimal 3 tahun, 4 tahun. Nah, jadi jangan sampai 1 tahun ibu udah hamil lagi ya Bu ibu ya. Paham ya ibu sampai sini? Balik ke tabel berikutnya. Nah, jadi ibu di sini boleh ibu baca deteksi stunting pendek anak umur 24 sampai 60 bulan. Nah, jadi ini adalah tabel dari pemerintah yang dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, kakinya nih. Nah, oke Ibu. Nah, bisa kita lihat. Jadi tinggi badan anak ini adalah sekitar 95 cm. Nah, sekitar 95 cm ya Ibu ya. Nah, jadi tinggi anak ini berumur 3 tahun, kurang lebih 3 tahun, dan tingginya adalah sekitar 95 cm ya Ibu ya. Ini tadi tinggi anak ibu adalah 95 ya Ibu ya. Iya, Pak. Jadi 95. Di sini bisa kita lihat Bu. Jadi anak tadi umurnya sekitar 3 tahun. Berapa bulan Bu? 4 bulan. Jadi kalau 3 tahun 4 bulan sekitar 40 bulan, Pak. 40 bulan. Jadi 40 bulan dengan anak jenis kelamin perempuan, yaitu tingginya kalau misalnya bisa disebut stunting itu bisa tinggi 85,8 Bu ya. Nah, itu yang pendek. Kalau misalnya sangat pendek lagi disebut dengan stunting, yaitu 85,8. Nah, jadi anak ibu si Arba'ina tadi tingginya dengan umur 40 bulan tinggi 95. Nah, jadi anak ibu Arba'ina tidak disebut stunting.
Oke, Ibu-ibu semua, nah, tadi sudah saya jabarkan masalah 1000 hari pertama kehidupan. Nah, di situ juga kita harus mengerti bahwasanya dampak stunting itu adalah sangat tidak bagus khusus anak kita, apalagi kita pengen dan mempunyai cita-cita kalau bisa anak kita itu mempunyai gizi yang baik dan sehat, Bu ya. Nah, jadi sini saya akan memberikan formulir atau kertas. Nah, boleh ibu-ibu di sini kita nanti akan membuat 4 kelompok untuk berdiskusi tentang, kalau kelompok 1 bisa kita buat judul yaitu penyebab stunting pada ibu hamil, dan kelompok 2 penyebab stunting pada bayi baru lahir sampai 6 bulan, dan yang ketiga penyebab stunting pada anak usia 6 bulan sampai 6 tahun, dan kelompok 4 penyebab stunting yang disebabkan oleh kondisi rumah dan lingkungan. Oke, ibu-ibu sekalian, boleh kita buat kelompoknya dan berdiskusi kepada masing-masing kelompok. Boleh ibu-ibu silakan pilih mana kelompoknya. Yang terpenting kita harus mendapatkan 4 kelompok. Kalau misalnya sudah siap, boleh ibu-ibu mewakili untuk tiap-tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, mungkin untuk kelompok 1 boleh kita perdengarkan masalah penyebab stunting pada ibu hamil. Nah, oke, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah membuat diskusi kepada teman-teman masalah penyebab stunting pada ibu hamil. Oke, untuk kelompok 2 gimana? Penyebab stunting pada masa bayi baru lahir sampai 6 bulan. Boleh salah satu perwakilan untuk mempresentasikan hasil diskusinya untuk kelompok 2. Oke, ibu-ibu mari kita dengar untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, oke, ibu-ibu, untuk kelompok 3 bagaimana penyebab stunting pada usia anak 6 bulan sampai 6 tahun? Coba perwakilannya untuk mempresentasikan gejala-gejala apa aja yang bisa menyebabkan stunting anak usia 6 bulan sampai 6 tahun. Oke, terima kasih kepada kelompok 3. Yang terakhir, coba untuk kelompok 4 tolong dijabarkan masalah penyebab stunting yang disebabkan oleh kondisi rumah dan lingkungan. Boleh perwakilan dari kelompok 4 mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, terima kasih kepada ibu-ibu semua dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Saya dari pendamping mengucapkan terima kasih di pertemuan pembahasan masalah stunting ini. Mungkin kita sudahi, tetapi sebelum kita sudahi, kita mempunyai yel-yelnya ibu-ibu. Apa itu yel-yelnya? Tahu ibu-ibu? Enggak tahu. Tahu kan? Tahu. Pertama dulu. Oke, masih ingat? Oke, kita mulai ya yel-yelnya. Bikin anak sehat. Beri gizi yang terbaik. Stunting. No. Are you ready? Yes, sir. Oke, tepuk tangan. Oke, ibu-ibu semua, yang harus ibu perhatikan adalah risiko stunting lebih tinggi pada masa 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak dalam kandungan sampai anak usia 2 tahun. Karena anak usia 0 bulan sampai 2 tahun itu adalah masa emas untuk anak yang harus kita rawat, ibu ya. Jadi, oke ibu, dari saya pendamping PKH harus dirada, mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang salah, ada perkataan saya yang tidak berkenan di hati ibu, mohon maaf. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.